Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib musalla Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wa hadirat, adik-adik yang Allah muliakan, mari kita kembali bersyukur pada Allah biqouli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam. Yang nikmat ini merupakan modal utama yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita kembangkan dalam bentuk amal soleh. Yang amal soleh inilah nanti yang insya Allah akan setia menemani kita pada saat kita sendirian di alam barzah. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di musola yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita, baik secara kuantitas maupun kualitas. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita dapat bersilaturahmi kembali dalam rangka untuk mengkaji kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemahnya. Kenapa demikian? Karena Al-Quran Allah turunkan kepada Rasulullah dalam bahasa Arab, sementara kita orang Indonesia kurang begitu tahu tentang bahasa Arab, maka Al-Quran perlu kita terjemahkan untuk memahaminya. Tema kita malam ini adalah mengenal makna khusyuk, ya. Surah Al-Baqarah ayat 46.
Pada ayat 45 Allah SWT menyeru kepada kita untuk meminta tolong kepada Allah SWT melalui dua hal. Yang pertama melalui sholat, kemudian sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi kita diminta oleh Allah SWT, diperintahkan oleh Allah agar kita minta tolong kepada Allah. Ini sudah menjadi ikrar kita bahwa kita berjanji sepenuh hati hanya beribadah kepada Allah semata dan meminta tolong juga, minta tolongnya hanya kepada Allah. Dalam surah Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Allah SWT pada ayat 45 menyeru kepada kita agar kita minta tolong kepada Allah melalui wasilah, perantaraan, yaitu sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah menyatakan bahwa sesungguhnya sholat itu berat kecuali yang khusyuk. Nah, apa itu khusyuk? Itu ya. Khusyuk itu Allah sendiri yang menjelaskan pada ayat 46. Allah SWT menyatakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina, orang yang khusyuk, orang yang sholatnya tidak berat, itu adalah orang-orang yang mana yang ketika melaksanakan sholat ya yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang tersebut punya dzan, ya, punya sangkaan terhadap Allah SWT bahwa akan bertemu, akan berjumpa dengan Allah SWT, akan bertemu dengan Rabb Tuhan mereka. Mereka siapa? Yang sholat. Orang yang merasa bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, maka persiapannya matang. Apalagi bertemu dengan Allah, ya. Kita mau menghadiri undangan wali kota saja, persiapan kita masak-masak. Baju yang cocok yang mana ini? Kopiah yang pas yang mana? Celana yang bagus yang mana? Sepatunya, kaos kakinya, semuanya dipersiapkan. Karena mau menghadap wali kota ini, ya. Makanya khusyuk. Jadi khusyuk itu kalau di dalam bahasa Indonesia upaya pemikiran yang sungguh-sungguh dalam rangka untuk melaksanakan suatu kegiatan. Misalnya kita itu mau ke undangan tadi, sungguh-sungguh persiapan kita pikirkan matang-matang, ya. Nah kemudian apa yang harus kita bawa menghadap Pak Wali Kota? Mobil yang mana ini dari sekian banyak mobil yang ada ini? Walaupun nanti sampai di sana ya diparkir kan, nggak dibawa menghadap ya. Tapi ini termasuk pemikiran, persiapan yang matang dalam rangka untuk menghadiri undangan wali kota. Lah bagi orang yang sholat, ini adalah orang yang menghadiri undangan Zat yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kalau kita merasa menghadap Allah, merasa mendatangi undangan Allah, dan Allah itu sudah Zat yang kita berikrar, maka sebelum sholat, sebelum kita melaksanakan hal tersebut, kita persiapkan matang-matang. Tapi ada baru maghrib ini, adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru adzan,
gitu ya. Sambil siap-siap gitu ya. Nah, jadi kalau yang seperti itu, insya Allah pelaksanaan sholatnya biasa-biasa saja. Tapi kalau setengah jam sebelumnya sudah dipersiapkan, apalagi jadi imam misalnya, atau muadzin misalnya, kira-kira lagu yang akan saya kumandangkan itu nanti lagu apa? Surah yang akan kita bacakan itu surah apa setelah Al-Fatihah? Sudah dipersiapkan. Dan pilihan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, kalau di dalam Ma'rifatul Quran ya, itu kita mengetahui Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 1.124.000 huruf, 77.845 kali pengulangannya di dalam Al-Quran. Itu ada 4 bagian. Jadi Al-Quran itu dibagi 4. Maksudnya bukan seperempat untuk Pak Haji, seperempat bukan, tapi ada 4 bagian. Yang pertama, Al-Quran disebut dengan sab'u tiwal, 7 surah yang ayatnya panjang benar ya. Ada yang lebih dari 200, ada yang lebih dari 100 ya. Tapi ini yang kategorinya adalah surah yang ayatnya panjang-panjang. Itu terdapat pada surah Al-Baqarah sampai surah At-Taubah. Tapi kalau kita hitung, itu jumlahnya ada 8. Sementara tadi disebut dengan 7 surah yang ayatnya panjang-panjang. Maka jawabannya adalah surah nomor 8 dan nomor 9 digabung menjadi 1. Jadi Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal dan At-Taubah dijadikan 1. Nah, sab'u tiwal, 7 surah yang ayatnya panjang-panjang ini ya, ini menggantikan kitab Taurat, kitab suci yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau sekarang ada orang yang berdakwah menggunakan kitab Taurat dan Tauratnya asli, maka sudah tidak sah lagi. Apalagi kalau Tauratnya sudah kadaluwarsa, apalagi Tauratnya sudah diadakan perubahan, sudah nggak asli lagi. Yang asli saja itu sudah tidak berlaku karena sudah dirangkum di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua disebut dengan Al-Mi'in. Al-Mi'in itu adalah surah-surah yang ayatnya lebih dari 100. Mulai dari surah Yunus ya, surah Hud, Yusuf dan lain sebagainya. Walaupun tidak berurutan ya, maka ini disebut dengan Al-Mi'in. Surah-surah yang jumlah ayatnya lebih dari 100 ini menggantikan kitab Zabur yang pernah Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga disebut dengan Al-Masani, yaitu surah-surah yang ayatnya kurang dari 100. Ini menggantikan kitab Injil. Injil yang asli sudah digantikan. Makanya insya Allah melalui informasi ini Al-Quran akan menjawab segala hal. Kemudian yang keempat disebut dengan Al-Mufassal. Al-Mufassal ini adalah surah yang ayatnya pendek, kurang banget dari 100 ya. Ini diwakili dari surah Qaf, surah nomor 50 sampai An-Nas surah nomor 114. Sekitar 65 surah yang tergolong daripada Al-Mufassal. Nah, yang 65 ini bukan menggantikan kitab, tapi khusus Allah berikan kepada Rasulullah sebagai penghormatan, penghargaan, bukti cinta Allah kepada Rasulullah.
Sehingga dengan surah-surah ini menjadi utama. Makanya surah-surah ini baik secara riwayat ada menyebutkan keutamaan secara khusus masing-masing surah, tapi Al-Mufassal tadi memiliki keutamaan secara umum. Ya, jadi ada yang khusus, ada yang umum. Ya, misalnya surah Al-Ikhlas punya keutamaan khusus. Misalnya Bapak Ibu nanti mau istirahat, tidur, sebelum tidur ambil air wudhu, kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka ini nilainya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Karena satu surah Al-Ikhlas itu dinilai 10 juz, 3 kali berarti 30 juz. Dan ini Rasul pesankan kepada putri beliau Fatimah, dan juga dipesankan kepada istri beliau. Jadi jangan sampai kita itu sholat, tidur sebelum kita menghatamkan Al-Quran. Cukup membaca 3 kali surah Al-Ikhlas. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada keutamaan secara khusus di dalam riwayat, maka secara umum bahwa sudah diberitahukan kepada Rasulullah bahwa surah-surah yang pendek-pendek tadi itu adalah pemberian yang merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian dari Al-Quran. Kenapa informasi ini perlu kita terima, ya, perlu kita sampaikan supaya umat Islam yang biasa membaca Al-Quran bisa memahami. Kalau ajarannya sudah diganti, ajarannya sudah ditutup, kemudian masih ada, maka itu syariat ilegal, tidak resmi, ya, tidak bisa diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan itu nanti akan diklaim pahalanya. Nah, ketika kita melakukan amalan kemudian tidak disuruh, sumber perintahnya ternyata palsu, maka klaim itu nanti tidak bisa dilayani. Seperti kita beli spare part, ya, beli spare part ternyata KW bukan KW 12 tapi KW 9, ya. Kemudian ternyata tidak cocok, mau diklaim nih, mau ditukar, ternyata nggak bisa dipakai nih, ya nggak bisa diklaim untuk mengklaim spare part yang ori, gitu ya. Begitu juga dalam kita beramal juga begitu. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada masalah khusyuk. Khusyuk tadi adalah mempersiapkan diri untuk melaksanakan aktivitas. Karena sholat ini adalah aktivitas ibadah, maka kita siapkan sedemikian rupa. Makanya kita alhamdulillah ya, setiap waktu itu dikirimi jadwal waktu sholat. Sholat zuhur hari ini Jumat nggak ada, libur, nggak ada sholat zuhur, tapi jamnya tetap, yaitu jam 12 lebih sekian. Kemudian nanti tiba asar kurang 15 menit datang lagi jadwal waktu sholat asar. Maghrib setengah jam sebelumnya malah sudah datang, ya, maghrib pukul 18.38. Nah begitu. Nah ini bagian daripada upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama ibadah sholat, untuk mencapai kekhusyuan di dalam sholat. Makna lain, khusyuk itu adalah sadar.
Nah, kalau kita ini sholat, maka kita ini sadar bahwa kita ini sedang sholat. Kalau kita menyadari bahwa kita sedang sholat dan kita ini menghadap Allah, maka tentu ungkapan-ungkapan kalimat yang disampaikan kepada Allah tentu dipilih dengan kalimat-kalimat yang mulia. Tentu bukan kalimat-kalimat yang sebaliknya. Makanya di dalam sholat itu tidak sah apabila kalimat yang dibaca itu selain bahasa Arab, selain sumbernya dari Al-Quran, atau kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah. Selain itu tidak bisa. Bagaimana kalau berdoa pakai bahasa Indonesia pada saat sujud misalnya? Nggak boleh kalau diucapkan. Ya Allah, berikanlah kebaikan dunia dan akhirat. Tapi pakai bahasa Indonesia, batal. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia, doa kita panjatkan di dalam hati saja. Pada saat sujud misalnya. Biasanya kan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhan itu kan pada saat sujud. Dan sujud itu ada ketika sholat. Nggak sholat kok sujud, nah, mungkin sujud syukur ya mungkin. Nggak sholat tapi sujud. Nah, sujud syukur, oh ternyata kabar gembira telah diresmikan Masjid Al-Fat, ya itu ya. Alhamdulillah. Kabar gembira akan ditingkatkan status musola Miftahul Jannah menjadi masjid. Digedein. Sebenarnya ini sudah tinggal di tingkat 5 gitu ya. Nah, ini kabar gembira. Kemudian sujud mungkin. Jadi kita sadar bahwa kita sedang sholat itu sudah mencapai tingkat khusyuk. Apakah khusyuk itu kemudian tidak mendengar apa-apa? Tidak. Tetap ya mendengar. Misalnya kita sholat Allahu Akbar, ibu-ibu yang bawa anak nangis, kita tetap kedengaran seorang imam. Gak mungkin gak dengar. Ya, tetap mendengar. Ada anak muda naik sepeda motor lewat musola ini, knalpotnya diambil sehingga suaranya nyaring benar, dengar juga. Cuma nggak usah dipikirin, nggak usah dibayangin, apalagi dikembangkan. Wah, ini si anak itu pasti merek motornya Yamaha. Ini pasti olinya hampir habis. Dikembangkan, akhirnya lama-lama salam. Iya, itu enggak. Kalau tetap mendengar, ya enggak apa-apa, tetap aja. Nah, tapi kita ya sudah, kalau sudah mendengar ya sudah, stop. Kita hubungan lagi kepada Allah. Nah, kemudian ada upaya-upaya agar kita ini mencapai sholat yang khusyuk. Ya, mencapai. Kan tadi ayatnya alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi orang yang sholat yang khusyuk itu punya keyakinan bahwa ketika sholat itu akan ketemu Allah. Atau nanti kalau kita mati itu akan menghadap Allah. Dan ketika menghadap Allah itu akan bertanya. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini akan ditanya. Ya, bukan dibiarkan begitu saja, tidak. Nah, dengan begitu maka kita akan mikir nih, ya. Jadi nikmat Allah yang selama ini diberikan kepada kita ini kan tidak cuma-cuma, harus ada timbal balik. Ketika aku berikan rezeki kepada kalian, kemudian kalian punya kewajiban yang merupakan hak saya, yaitu beribadah. Gitu kan? Kayak di surah Al-Kautsar, surah yang pendek sekali di seluruh dunia. Nggak ada yang lebih pendek daripada Al-Kautsar. Ya, ini Ustaz Nafal ada? Ada? Ada. Oh, nggak ada ya? Nah, surah Al-Kautsar ini surah yang terpendek di dalam Al-Quran.
Di mananya? Apa di jumlah ayat? Kalau jumlah ayat ada 3. An-Nasr juga 3 ayat, Al-As juga 3 ayat, Al-Kautsar 3 ayat. Nah, jadi Al-Kautsar ini terpendek karena Al-Kautsar ini dari jumlah katanya cuma 10. Kalau dihitung kan setiap ayat itu terdiri dari 3 ya, huruf, isim, fi'il. Ketika kita potong-potong dibikin satu kata, maka surah Al-Kautsar ini yang 3 ayat itu cuma 10 kata. Dari 10 kata itu kemudian dihitung berapa huruf. Inna, alif, nun, nunnya bertasydid dihitung, terus ada alif lagi dihitung. Itu jumlahnya 40 huruf. Makanya pendek banget. Nah, tapi walaupun pendek, keutamaannya luar biasa. Dan ini bisa kita ketahui dalam kajian tafsir. Tapi ini kami sampaikan untuk analogi saja. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu Muhammad anugerah nikmat yang banyak sekali. Bukan banyak saja tapi banyak sekali. Kan banyak itu bisa katsir, ya banyak. Aksar ya jamak taksir artinya banyak. Kautsar ada wawu itu menunjukkan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada Nabi itu tidak hanya banyak dari satu jenis, satu macam, tidak, tapi banyak dari berbagai macam. Misalnya jenis buah-buahan, berbagai macam buah-buahan, ya, seperti itu. Maka Allah meminta fasolli, maka dengan nikmat itu semua hendaklah kamu itu sholat, ya. Untuk siapa? Li rabbika, untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Nah, berkorban untuk siapa? Ya untuk Tuhanmu. Nah, itu ya. Jadi ini ada 2 perintah, untuk sholat karena Allah, kemudian juga untuk berkorban. Bagaimana sholatnya untuk Allah? Oke, tapi korbannya untuk selain Allah, rusak dua-duanya. Kan kita ini kadang-kadang iman kita ini kadang-kadang terganggu. Yang mengganggu ini ya bisikan-bisikan yang ada di dalam diri kita. Karena di dalam diri kita ini kan ada malaikat, ada setan, ya. Nah, ini masing-masing memberikan bisikan-bisikan. Makanya kalau kita bicara malaikat itu, kalau di Quran itu ada 88 kali pengulangannya. Setan juga sama, ya. Kemudian kalau kita bicara tentang takwa itu ada 115 kali. Tapi sebaliknya takwa adalah maksiat atau memperturutkan nafsu, kata nafsu juga 115 kali. Ini Al-Quran memang unik, tapi luar biasa, gitu ya. Nah, ada orang yang sholatnya di masjid, ya, berdoanya kepada Allah sudah sesuai dengan ikrar. Tapi ketika terjadi gelombang laut naik 6 meter sampai ke pantai 3 meter, sampai lewat Sungai Barito, sampai batu baranya nggak bisa lewat, ya kan? Maka mendapatkan bisikan dari sebelah supaya segera reda gelombang laut dan sungai-sungai, maka sembelihlah sapi seekor untuk disedekahkan para orang miskin dan anak yatim. Tapi kepalanya dibuang di pantai supaya reda. Ini berkorban bukan untuk Allah, tapi berkorban untuk selain Allah. Nah, ini di dalam ajaran Islam itu syirik, ya. Kalau kita punya keyakinan seperti itu. Nah, ini
kalau kita berbicara tentang sholat khusyuk itu upaya-upayanya ada. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, supaya kita mendapatkan sholat yang khusyuk itu gimana? Kita belajar mencoba memahami kalimat-kalimat yang kita baca. Kemudian artinya apa? Maknanya apa? Insya Allah dengan kita mentadaburi ayat-ayat yang kita baca pada saat kita sholat, insya Allah kita nggak sempat mikirin yang lain. Bahkan tidak sempat mikirin BBM naik, gitu ya. Pak Haji, BBM naik lagi ya? Enggak. Kadang-kadang saya ini tiba-tiba mendapat kabar, ini sudah naik lagi yang pertama. Tahunya itu ya setelah beli, loh kok nggak sama gitu ya. Alhamdulillah ya, kita ini kaya raya dengan tambang minyak, harganya juga murah, tapi untuk warga negara sendiri dinaikkan berkali-kali tanpa permisi dengan yang punya negara. Siapa? Rakyat. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Sampai-sampai teman saya itu, Ustaz, saya minta doa. Apa? Doa supaya 1 tahun itu BBM naik 10 kali. Supaya apa? Supaya negeri ini tutup. Itu bukan minta doa, itu nggak usah berdoa. Nggak usah berdoa, sudah kabul. Itu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, misal kita baca Al-Fatihah nih. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah segala bentuk puji-pujian lillahi kepunyaan Allah, Rabbi Rabb pemelihara ya, pemberi rizki, al-alamina seluruh alam, tapi dalam hati. Sebabnya terjemahan itu kalau diucapkan itu batal. Misalnya Imam Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Wah, malah bubar kayaknya. Walaupun niatnya baik ya, tapi nggak mengikuti contoh. Memahaminya di dalam hati saja, belajarnya di luar sholat, pada saat sholat diterapkan. Itu salah satunya. Kemudian yang selanjutnya, agar kita itu mendapatkan nilai kekhusyuan di dalam sholat ini adalah kita yakin bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya mereka orang yang sholatnya khusyuk, sholat itu mereka yakin, percaya bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Kalau kita menyadari bahwa kita akan kembali kepada Allah, berarti kan pakai persiapan. Persiapan apa? Persiapan amal soleh. Amal soleh yang didasari dengan iman. Sebab amal tanpa iman ini tidak sah, tidak bisa diterima oleh Allah SWT. Iman tok tanpa amal yaitu bohong. Seperti surah yang dibaca imam kita tadi ya, surah Al-Ma'un ya, yang rakaat kedua. Kan Allah itu mengajak berdialog. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah ra'a melihat ta kamu ya, ara'aita apakah kamu melihat, apakah kamu tahu, alladzi orang yang yukadzibu senantiasa mendustakan, menggunakan fi'il mudhari' artinya sedang dan terus ya, sedang dan akan datang, artinya terus menerus. Yukadzibu mendustakan. Ad-din ini kalau diterjemahan itu adalah agama,
Tapi kalau ditafsir ad-din di sini adalah hari pembalasan atau hari kiamat. Jadi kalau Allah kan bertanya nih, ini metode Allah cara belajar mengajar. Kadang-kadang Allah itu menggunakan metode tanya jawab. Ya. Kadang-kadang Allah itu menggunakan metode apa itu, yang pernyataan-pernyataan itu. Ini kan tanya, apakah kamu tahu orang yang mendustakan hari pembalasan? Gak dijawab. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang selanjutnya kan, alladzi yad'ul yatim. Yang mendustakan hari pembalasan itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Nah, menghardik anak yatim itu misalnya gini, ada anak yatim baik di panti asuhan maupun di rumah ibunya sendiri, kemudian perlu makan, datang ke rumah kita minta makan, tapi ditolak, bahkan dibentak-bentak. Nah, itu namanya menghardik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan hari pembalasan itu adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Menganjurkan saja kada hakun, boro-boro memberi. Jadi kalau kita tidak bisa memberi, tidak bisa membantu, ya diserahkan kepada saudara kita yang lain, diharapkan bisa membantu. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasul, tunggangan saya, kendaraan saya ini macet, apa businya mati. Nah, jadi kendaraan zaman dulu itu kan onta, keledai, mati. Bisa nggak saya bonceng? Rasul mengatakan, saat ini kendaraan saya penuh. Nah, kemudian ada sahabat lain, ya Rasul, saya tahu orang yang punya kendaraan yang bisa diboncengin. Nah, kata Nabi mengatakan ini, barang siapa yang memberikan informasi tentang kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Gitu. Suatu ketika Nabi didatangi oleh sahabat minta makan lah, tapi nggak ada, lalu diserahkan ke sahabat yang lain. Sahabat yang lain, siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamu saya untuk malam ini? Ada yang angkat tangan, padahal dia makanannya cuma cukup untuk keluarganya dia saja. Saya ya Rasulullah. Jadi artinya ketika kita tidak bisa memberi, maka hendaknya kita limpahkan kepada orang lain yang bisa membantu. Kalau ada orang miskin yang kurang makan, kemudian kita tidak bisa membantu, maka hendaknya kita melakukan usaha, yaitu mengajak orang lain supaya bisa memberikan makan. Gitu. Makanya kalau sudah begitu, langsung ada pernyataan, fawailul lil musallin. Tapi ini sudah babnya lain. Sholat yang celaka ini adalah yang ciri-cirinya ayat berikutnya. Nah, jadi kalau kita ini dalam rangka untuk mendapatkan nilai kekhusyuan di dalam sholat, maka kita bisa melakukan hal-hal yang ulun sebutkan tadi. Nah, kemudian yang lain, supaya kita itu mendapatkan nilai kekhusyuan, ada upaya yang bisa kita lakukan di luar sholat. Misalnya, apa yang kita pakai, pastikan pakaian yang kita pakai adalah 100% halal. Kemudian makanan minuman yang kita makan dan kita minum 100% halal. Uang yang kita pakai untuk membeli itu semua usahakan 100% halal. Kalau duit ini kan netral. Yang membuat duit haram ini bukan
material duitnya, tapi cara mendapatkan duit itu nah yang jadi haram. Ini kalau ulun mau tanya ya, uang korupsi itu boleh nggak dipakai untuk bangun masjid? Uang korupsi boleh ya? Boleh banget ya. Uang korupsi, para koruptor itu nah yang uangnya disimpan di luar negeri, kemudian kita ambil untuk bangun jalan, infrastruktur, ya, bikin jembatan layang kah atau apa, boleh aja kan? Cuman persoalannya koruptornya ya nggak mau, ya kan? Koruptornya nggak mau mendapatkan dukungan. Nah, kalau Pak Haji Hasbullah jadi panglimanya ini ya, mungkin bisa dipakai untuk bayar utang ya. Jenderal Sambo sudah belum? Duitnya yang ratusan T. Oh itu bisa dipakai untuk membangun, ya kan? Jadi kalau kita itu makanan kita, minuman kita, pakaian kita, tempat tinggal kita itu semuanya serba halal, insya Allah kita akan mencapai kekhusyuan di dalam sholat. Dan soal khusyuk ya, soal khusyuk ini tidak hanya dalam sholat saja. Di luar sholat juga banyak yang kita perlukan tentang kekhusyuan. Ketika kita bekerja di kantor khusyuk, orang yang khusyuk tidak akan mempan suapan, disuap nggak mau. Kenapa? Wah, saya sudah bisa nyuap sendiri, nggak mau disuap. Nah, Pak, ini ada proyek Pak, ujungannya itu berlipat-lipat. Proyek apa itu? Pengadaan makanan untuk rapat pemilu. Apa? Pais pisang. Nah, pais pisang dipakai untuk. Oh iya, berapa nilainya? 1 triliun. Markup-nya berapa? Ya biasa 50%. Jadi 1,5 T. G. Untuk saya berapa? Ya biasa. Itu negosiasi di atas jalan yang sesat. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, kenapa Allah SWT memberitahu kepada kita tentang sholat khusyuk ini? Agar manfaat daripada kekhusyuan itu kembali kepada kita sendiri. Sebab sholat yang khusyuk itu akan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Baik yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup pertemuan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.